Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, ketemu lagi di ASN Knowledge. Pada video kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi pelayanan penunjang karir guru melalui sistem informasi pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit guru atau disingkat SIPULPEN Pak Guru. Sebagaimana kita ketahui bahwa guru adalah merupakan tenaga pendidik yang profesional. Guru punya tugas dan peran yang penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kita memfasilitasi pengembangan karir guru, ya, dalam hal khususnya di sini adalah tentang penilaian dan penetapan angka kredit guru. Sehingga dengan adanya penilaian dan penetapan angka kredit guru ini, seorang guru bisa bekerja secara profesional dan bisa terus mengembangkan dan meningkatkan karirnya. Nah, pelayanan penunjang karir guru ini melalui aplikasi SIPULPEN Pak Guru ini dilatar belakangi tentu ada beberapa permasalahan. Mungkin juga hal ini terjadi juga di tempat Bapak Ibu semua, ya. Jadi bahwasanya untuk penilaian angka kredit guru ini terdapat beberapa permasalahan di dalamnya. Mari kita simak secara lebih jelasnya dalam slide berikut ini. Pertama, latar belakang implementasi SIPULPEN Pak Guru. Yang pertama adalah guru itu adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Profesi guru perlu dikembangkan secara terus-menerus dan profesional menurut jabatan fungsional guru. Selain itu, agar fungsi dan tugas yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perlu fasilitasi penilaian kinerja guru atau PK guru yang menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas. Jadi, guru ini sebagai pendidik profesional punya tugas dan peran yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka penilaian kinerjanya itu dilakukan melalui penilaian kinerja guru atau kita mengenal dengan istilah PK guru. Kemudian kurangnya pemahaman proses pengajuan DUPAK. Permasalahan yang timbul dengan diberlakukannya peraturan tentang penilaian kinerja guru serta penilaian kenaikan pangkat sebagai penilaian prestasi kinerjanya. Ternyata di lapangan tidak semua guru memahami tentang proses pengajuan DUPAK, sehingga hal tersebut akan mengakibatkan timbulnya penetapan PAK dan terhambatnya usul kenaikan pangkat. Jadi terlambatnya penetapan PAK dan terlambatnya usul kenaikan pangkat ini diakibatkan diantaranya adalah karena kurangnya pemahaman proses antara DUPAK dengan pangkat. Hal ini pernah terjadi ya ketika kami menangani tentang pangkat dan penilaian kinerja guru secara bersamaan. Pada saat itu datang beberapa orang guru mengkonfirmasi kepada kami menanyakan kaitan dengan apakah SK kenaikan pangkat kami sudah jadi. Pada saat kita tracking di usulan kenaikan pangkat, ternyata data yang bersangkutan tidak ada. Di aplikasi SAPK tidak ada usulan kenaikan pangkat yang bersangkutan. Kemudian kita konfirmasi lagi, Ibu sebetulnya Ibu mengusulkan pangkat atau mengusulkan yang lain? Iya, saya kemarin mengusulkan pangkat, katanya seperti itu. Kita coba telusuri lagi, ternyata pada saat di tracking di usulan DUPAK, yang bersangkutan baru mengusulkan DUPAK, ya. Padahal dari DUPAK ini nanti akan keluar angka kredit atau PAK, ya. Dan PAK ini baru menjadi salah satu syarat untuk kenaikan pangkat, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan masih kurangnya ya pemahaman dalam proses pengajuan DUPAK, pengajuan PAK dengan pengajuan pangkat. Jadi pengajuan PAK itu adalah proses untuk mendapatkan penetapan angka kredit atau PAK. Nah, dokumen PAK itu menjadi salah satu syarat untuk kenaikan pangkat. Perbedaannya apa? DUPAK itu idealnya dilakukan rutin setiap tahun. Jadi kemungkinan Ibu tadi mengajukan DUPAKnya
karena pada saat akan naik pangkat saja ya. Sebaiknya pengajuan dupak ini dilakukan setiap tahun sehingga setiap tahun mempunyai pak. Mau naik pangkat atau tidak, setiap tahun wajib mengurus pak. Kenaikan pangkat itu dapat dilakukan setelah nilai pak itu memenuhi syarat untuk naik pangkat, misalnya 3 tahun ya, baru mengusulkan kenaikan pangkat dilampiri dengan pak. Nah, seperti itu ya. Ini permasalahan juga terjadi ya, di mana komunitas guru yang sangat banyak. Ketika ada permasalahan seperti ini, maka otomatis akan sangat menghambat bagi pengembangan karir guru. Permasalahan ketiga adalah kurangnya personil dan terbatasnya waktu tim penilaian angka kredit. Kendala pada tim penilaian angka kredit seperti kekurangan personil dan terbatasnya waktu dikarenakan anggota tim PAK juga merangkap sebagai guru dan atau pengawas dan sehingga harus melaksanakan tugas pokoknya. Dengan pertimbangan tersebut, dirancang sistem pengusulan dupak guru secara online ya, berbasis web, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka penerbitan pak guru. Jadi sesuai amanat Permenpan nomor 16 tahun 2009 bahwa tim penilaian angka kredit guru itu dilakukan oleh guru ya. Jadi guru ini mempunyai tugas utama kan mengajar ya. Sementara kenapa tadi terbatas personil? Sementara tim penilai angka kredit guru itu yang diperbolehkan adalah yang sudah memiliki sertifikat tim penilai. Dan untuk memperoleh sertifikat tim penilai itu tidak mudah karena kita harus mengikuti jadwal pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Seleksinya juga tidak mudah, mungkin sudah ikut pun belum tentu lulus ya. Yang diberikan sertifikat adalah yang sudah ikut dan lulus. Artinya di sini jumlah tim penilai ini sangat terbatas ya. Belum lagi dari sisi waktu, mereka punya kewajiban pokok adalah mengajar di sekolah. Artinya untuk mensiasati hal ini, mengatasi keterbatasan ini, perlu suatu media penilaian angka kredit guru yang berbasis online atau menggunakan aplikasi yang tadi kita sebut dengan si pulpen pak guru ini. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, seorang guru bisa melakukan penilaian dari mana saja, bisa dari sekolah, bisa dari rumah gitu ya, bisa dari kantor dan seterusnya. Tidak harus datang ke sekretariat atau ke satu tempat untuk melakukan penilaian gitu ya, sehingga tugas pokok dia sebagai pengajar tetap bisa berjalan, tugas lain sebagai tim penilai juga bisa tetap optimal dalam pelaksanaannya. Nah, mungkin paling yang masalah terbatasnya jumlah personil karena memang harus mendapat sertifikasi ya, ini mungkin kaitannya nanti dengan penyelenggaraan diklat di Kemendikbud ya. Kita harus menyesuaikan jadwal pelaksanaan diklat tim penilai angka kredit yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa penanganan pak guru ini menjadi fokus? Kita lihat di sini, permasalahan ini ternyata terjadi di beberapa daerah ya, bahwa banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan pak palsu, banyak sekali kasus yang berhubungan dengan jual beli pak, banyak sekali kasus yang berhubungan dengan penipuan tentang penilaian angka kredit guru. Sebagai contoh misalnya dalam sebuah berita ini, diiming-imingi cepat naik pangkat, puluhan guru PNS tertipu ratusan juta. Jumlahnya lumayan ya, besar ya. Daftar usul penetapan angka kredit atau dupak serta penetapan angka kredit atau pak. Jadi dalam pengurusan ini mereka dijanjikan ya oleh oknum, kemudian membayar sejumlah uang gitu ya, sehingga akhirnya ya tertipu seperti itu. Kemudian Pemkab klarifikasi registrasi pak palsu, jika terbukti SK pengangkatannya dicabut. Jadi dari tadi karena melalui oknum ya, maka dianggap pak tersebut adalah palsu, tidak sesuai, karena yang berhak menilai pak itu sebetulnya tadi di slide sebelumnya adalah tidak semua guru ya, tapi hanya guru yang punya sertifikat tim penilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan gitu ya. Jadi itu baru dikatakan legal. Kemudian di artikel berikutnya, 150 guru palsukan penetapan angka kredit. Nah, ini sangat miris sekali, sehingga dari permasalahan-permasalahan ini kita harus ada solusi, harus ada upaya bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul ini agar pengembangan karir guru kedepannya bisa lebih optimal. Kita coba analisis
masalahnya di sini adalah beberapa penyebabnya, analisis masalah dan analisis masalah mulai dari penyebab, permasalahan dan juga dampaknya. Penyebabnya yang pertama, mekanisme usul penilaian angka kredit masih manual. Nah, ini yang menjadi kendala. Maka tadi ada oknum yang memanfaatkan ya, karena di sini dilakukan secara manual, banyak faktor sekali yang rentan terhadap terjadinya manipulasi data dan sebagainya. Kemudian pemahaman guru tentang mekanisme pengusulan penetapan penilaian angka kredit yang masih rendah tadi, masih belum membedakan mana usul dupak, mana usul kenaikan pangkat. Atau masih ada persepsi bahwa usul dupak itu diurus pada saat akan naik pangkat saja gitu ya. Padahal seharusnya usul dupak itu dilakukan rutin setiap tahun naik pangkat ketika nilai paknya sudah memenuhi untuk diusulkan naik pangkat. Kemudian informasi mekanisme prosedur pengusulan dupak masih kurang. Jadi guru mau mencari informasi ini terbatas gitu ya. Bahkan dia mau tahu pak sebelumnya misalnya nggak punya gitu ya, pak sebelumnya hilang, datanya nyari kemana gitu. Nah, ini merupakan sebuah kendala. Dokumentasi pak masih bersifat fisik sehingga ini rentan rusak, rentan hilang dan sebagainya. Belum di scanner, belum digitalisasi. Kemudian belum ada standar waktu dalam penerbitan pak. Jadi tadi karena terbatasnya tim, usulan dupak itu sebetulnya idealnya berapa lama, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan dan seterusnya. Nah, penyebab ini mengakibatkan masalah bahwa pelayanan pengusulan penilaian angka kredit guru tidak optimal. Ini masalah yang dihadapi saat ini. Dampaknya adalah karena mekanisme usul penilaian angka kredit masih manual, dampak yang terjadi adalah salah dalam distribusi dan penilaian karena mekanisme usulan penilaian angka kredit masih manual, maka dampak yang muncul adalah salah dalam pendistribusian dan perhitungan angka kredit. Karena masing-masing butir kegiatan itu punya bobot angka kredit. Ketika salah memasukkan, maka bobot penilaiannya bisa juga terjadi kesalahan. Kemudian progres informasi usul dupak terbatas tadi ini. Guru sulit mencari sampai sejauh mana progres usul dupaknya, apakah di tim penilai, apakah di sekretariat, apakah sudah dinilai, apakah masih dalam proses, apakah sudah ditetapkan, itu tidak diketahui. Kemudian kehilangan dokumentasi pak tadi karena masih bersifat fisik, belum di-scan, belum digitalisasi. Dan dampak akhirnya dari semua ini adalah penetapan pak terlambat. Ketika penetapan pak terlambat, dampak berikutnya apa? Kenaikan pangkat guru terlambat. Ketika kenaikan pangkat guru terlambat, berikutnya apa? Pengembangan karir guru juga terlambat. Tunjangan guru juga terlambat. Harusnya dia sudah mendapat kesejahteraan dari kenaikan pangkat, karena tidak bisa naik pangkat, kesejahteraannya pun tertunda. Nah, ini ya, jadi sangat panjang dan tentu akan sangat merugikan karir guru. Ya. Usul kenaikan pangkat juga akan terlambat. Kenaikan jabatan terlambat, usul KP terlambat ya. Harusnya misalnya sudah ada pak, sudah naik pangkat, dia sudah bisa naik jenjang, misalnya dari muda ke madya dan sebagainya. Karena paknya terlambat, maka kenaikan jenjang juga terlambat, kenaikan pangkat terlambat dan seterusnya. Nah, ini tantangan yang dihadapi. Kalau kita lihat data jumlah pegawai struktural ini ada 1000, fungsional umum ada 2000, JFT ada 7000, total PNS 11.000. Nah, ternyata kita lihat di sini JFT itu ada 7.000 didominasi oleh guru ya. JFT lainnya itu mungkin presentasenya sangat sedikit. Kemudian berikutnya juga tantangan yang lain adalah bahwa jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun itu semakin tahun ya trennya cenderung naik. Ya, bahkan puncaknya terjadi di tahun 2025 ini. Di 2022 ya. 826, 819 dan 815. Ini 2022 sampai 2025. Nah, kemudian akan menurun lagi. Nah, kenapa di sini terjadi puncak? Ini sebagian besar adalah
pensiun dari tenaga guru. Pada saat itu terjadi pengangkatan guru impres ya. Jadi guru impres ini akan mencapai batas usia pensiun pada tahun-tahun tersebut. Prediksi jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun mulai dari 2017 sampai dengan 2033 akan terjadi peningkatan di atas rata-rata, atau kita mengenal ini sebagai seperti tsunami pensiun ya. Jumlah pensiun 5 tahun terakhir 390,5 orang per tahun rata-ratanya ya. Kalau di rata-rata nih dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 diperkirakan PNS yang akan mencapai batas usia pensiun sekitar 549 orang dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 826 orang. Puncaknya di sini ya. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan ya, karena akan ketika banyak tenaga guru yang pensiun akan berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan. Kemudian juga adanya faktor lain ya, adanya moratorium, di mana beberapa tahun penerimaan CPNS dilakukan moratorium sehingga inputnya yang masuknya sedikit, yang keluarnya banyak. Ini juga sangat berpengaruh ya. Nah, peluang pemanfaatan teknologi informasi dari beberapa permasalahan tersebut, yang pertama adalah transformasi dunia digital dan revolusi industri 4.0. Kita lihat bahwa dalam market saja penjualan ya, dari toko fisik sudah berubah ke marketplace. Kemudian dari sisi transportasi ya, dari tadinya transportasi manual, pangkalan gitu ya, konvensional, berubah menjadi transportasi online. Nah, mungkin layanan juga, beberapa layanan sudah mulai bermigrasi ke online. Selain itu juga dorongan dari pemerintah pusat melalui surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2016 ya, peraturan pemberantasan ya praktek pungutan liar atau pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Di dalam ayat poin 1 huruf D di sini jelaskan bahwa mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan. Jadi harapannya dengan dikembangkannya sistem online melalui aplikasi Sipulban Pak Guru ini, dalam proses pelayanan penilaian penetapan angka kredit guru bisa lebih meningkatkan layanan, optimalisasi kepada guru, dan meminimalisasi adanya pungutan-pungutan liar seperti tadi. Landasan hukumnya, ini beberapa aturan yang melatar belakangi pentingnya penilaian angka kredit guru. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2014 tentang penyesuaian penetapan angka kredit guru, pegawai negeri sipil dan guru bukan PNS. Kemudian Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN nomor 3 tahun 2010 dan nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 tentang penunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 38 tahun 2010 tentang penyesuaian jabatan fungsional guru. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Ini yang terbaru ya. Definisi DUFAK apa sih? DUFAK adalah daftar usul penetapan angka kredit, yaitu yang berisi kumpulan berkas yang sesuai dengan peraturan, dijilid dan disampaikan ke Sekretariat Tim Penilai, berisi daftar penilaian kinerja guru melalui angka kredit yang diajukan oleh setiap guru atau tenaga pendidik yang telah menjadi pegawai negeri, yang berguna sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat ya. Jadi salah satu syarat untuk naik pangkat ketika sudah jadi Pak setingkat lebih tinggi, dan atau gaji atau kesejahteraan guru sehingga jabatan fungsional guru sebagai jabatan fungsional guru serta sebagai bahan penilaian kinerja guru atau tenaga pendidik tersebut. Jadi kenapa harus rutin dilakukan dalam 1 tahun 1 kali penilaian DUFAK angka kredit ini? Karena juga sebagai bagian dari penilaian kinerja guru. Nah, penilaian angka kredit jabatan fungsional guru ini ada 2 mekanisme ya. Yang pertama berdasarkan Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2012, di mana di sana dilakukan proses in-passing jabatan guru dari 13 jabatan menjadi 4 jabatan berdasarkan Permendiknas nomor 38 tahun 2010. Kemudian masa transisi ya, di mana ada perubahan ya, Sekretariat Tim Penilai sesuai amanat Permenpan nomor
16 tahun 2009 di sana bahwa unsur kepegawaian menjadi salah satu tim dalam penilaian angka kredit sebagai sekretariat. Maka yang melakukan penilaian tetap dari unsur pendidikan, dalam hal ini guru yang sudah mempunyai sertifikat tim penilai dalam proses layanan, melibatkan juga dari unsur kepegawaian. Dalam ini BKD, BKPSDM, BKPP menjadi salah satu tim penilai jabatan fungsional guru. Kemudian mulai Januari 2013 nih penetapan angka kredit sudah mengacu ke Permenpan nomor 16 tahun 2009. Ya, di sini dilakukan in-passing penetapan angka kredit berdasarkan Permendiknas nomor 4 tahun 2019. Pengembangan aplikasi ini ya beberapa tahapan sudah dilakukan, mulai membentuk sekretariat tim penilaian angka kredit guru melalui SK Bupati tahun 2012. Kemudian melaksanakan in-passing Pak Guru dengan aplikasi akses waktu itu awalnya. Kemudian analisis prosedur dan mekanisme sistem Pak Guru tahun 2013. Tahun 2014 mengembangkan aplikasi dengan menggunakan Microsoft Access. 15 migrasi dari Microsoft Access ke database MySQL karena jumlahnya sangat banyak ya. Mengembangkan aplikasi e-Pak berbasis web sehingga dapat dicek histori Pak Guru. Jadi seorang guru dengan memasukkan NIP dia bisa lihat, bisa tracking histori Pak-nya tahun sekian, angka kreditnya berapa, tahun sekian angka kreditnya berapa, dan seterusnya. Kemudian 2016 mulai dikembangkan aplikasi Suplemen Pak Guru dengan uji coba implementasi di 4 sekolah. 2017 implementasi Suplemen Pak Guru di tingkat SMP karena SMP ini jumlahnya lebih sedikit ya. Kalau SD jumlahnya sudah banyak. 2018 di seluruh sekolah ya, SD dan SMP. Kemudian berikutnya di 2019 reduplikasi untuk sistem penilaian kredit guru ini untuk jabatan fungsional lain seperti Pol PP, penyuluh pertanian, dan tenaga kesehatan. Jadi EduPak juga sudah dilaksanakan dari awalnya hanya di jabatan fungsional guru, sekarang sudah diimplementasikan juga di jabatan fungsional lain di Pol PP misalnya, ya sudah pakai EduPak dalam penilaian kreditnya sehingga lebih akurat dalam proses penilaian ya. Kemudian penyuluh pertanian dan tenaga kesehatan. Nah, ini alur flow untuk pengusulan si pulpen Pak Guru. Jadi mulai dari guru menyiapkan berkas pendukung ya, kemudian dibantu oleh operator untuk entry-nya, disetujui oleh kepala sekolah. Setelah disetujui kepala sekolah disampaikan kepada tim penilai, dan setelah dinilai disampaikan ke sekretariat untuk ditetapkan Pak-nya. Arsitekturnya, datanya, aplikasinya disimpan dalam sebuah server, kemudian tenaga operator tadi mengentry, tim penilai melakukan penilaian, sekretariat membantu fasilitasi dalam proses penilaian dan penetapan nilai. Guru bisa men-tracking ya, progres usulan ini sudah sampai mana, sudah sampai tahap mana ya. Seorang guru bisa menilai, juga bisa mengecek nilai histori Pak-nya. Tahapan pengusulannya mulai pengusulan TO operator, penilaian tahap kedua di penilaian oleh tim Pak, kemudian penetapan sekretariat tim Pak, penandatanganan, dan selesai. Nah, ini contoh dokumen ya. Jadi dokumen penetapan melalui aplikasi ya. Kita lihat di sini data pegawainya sudah lengkap, mulai data personal gurunya, pendidikannya, kemudian Pak terakhirnya ya. Di sini juga ada bisa di tracking nih progresnya, pengusulan, penilaian ya. Jadi kalau pada saat seperti ini berarti guru tersebut ini tidak melakukan penilaian. Kalau sedang dalam proses penilaian bisa dilihat seperti ini nih. Berarti sekarang sudah ada di tahap 2 penilaian oleh tim Pak. Dan di bagian bawah di sini bisa dilihat tabel, ini adalah histori dari Pak, dari guru tersebut yang sudah dilakukan penilaian. Ada nomor Pak-nya, tanggal Pak-nya, kemudian rinciannya seperti ini terlihat. Ini juga sama milik guru ini. Penetapannya juga dilakukan secara online dan dibuat juga grup ya, komunikasi melalui WhatsApp sehingga memudahkan kalau ada kendala dan seterusnya. Sosialisasi juga dilakukan secara intensif ya, agar tentunya juga ini bisa efektif ya, bisa sama-sama diimplementasikan dan dilaksanakan tentu untuk peningkatan kinerja guru. Kemudian keunggulan dan kekurangan inovasi ini, kelebihannya proses penilaian DUPAK oleh tim Pak dilakukan secara online melalui aplikasi sehingga mempermudah dan mempercepat ya. Kemudian formasi hasil penilaian Pak in-passing Pak terbuka, bisa diakses, tadi bisa dilihat historinya. Dapat mengatasi masalah keterbatasan pegawai, progres pegawai dalam hal ini tim penilai ya. Progres usul Pak dapat dicek, di tracking, meminimalisasi pertemuan langsung sehingga tidak ada pungutan.
mempercepat layanan kepegawaian dan pegawaian yang lainnya seperti kenaikan jenjang, pangkat, dan sebagainya, dapat mengetahui berapa jumlah data pak yang diterbitkan dalam setiap tahunnya. Ada rekapan. Kelemahannya proses itu masih dilakukan operator tadi ya. Idealnya dupak itu kewajiban masing-masing pegawai, karena untuk sosialisasi jumlah guru sangat banyak, kita secara bertahap ya. Untuk tahap berikutnya nanti akan diarahkan bahwa penilaian ini langsung oleh masing-masing guru. Masih menggunakan dokumen fisik karena terbatasnya server yang belum memadai. Penetapan masih tanda tangan manual, belum digital atau e-signature. Penginputan hanya bisa masa satu penilaian waktu. Pengecekan usul dupak belum bisa diketahui oleh personal ya. Belum ada pengintegrasian dengan penilaian kinerja. Jadi idealnya adalah penilaian kinerja dengan si pulpen atau penilaian pak guru ini terintegrasi ya, antara SKP dengan pak. Belum ada rekapitulasi rekomendasi pak yang dapat dijadikan kenaikan jabatan. Dampak sebelum dan sesudah. Sebelum adanya sistem ini, kesalahan penjumlahan perhitungan karena tadi dilakukan secara manual. Setelah ada sistem, penjumlahan perhitungan secara otomatis, jadi tepat dan akurat. Dampak yang kedua, identifikasi histori data pak atau in-passing pak tidak ada. Dengan adanya sistem, identifikasi pak tersedia. Tadi kita lihat tabelnya. Yang ketiga, informasi hasil penilaian pak in-passing pak terbatas. Dengan adanya aplikasi, informasi penilaian pak terbuka, bahkan siapa saja bisa akses ya, tinggal masukkan NIP-nya. Progres usul pak tidak pasti, adanya kepastian karena bisa di tracking tadi sudah sampai mana ya, bisa dikonfirmasi. Keterlambatan penerbitan pak sering terjadi. Keterlambatan penerbitan pak perlahan mulai berkurang. Pemahaman mekanisme penilaian angka kredit guru. Dengan seringnya sosialisasi pemahaman penilaian angka kredit guru pun perlahan mulai muncul. Guru mulai sadar bahwa penilaian itu rutin tiap tahun. Hal ini terlihat dari data yang direkap dari aplikasi. Trennya setiap tahun terjadi peningkatan usulan dupak oleh guru. Berarti mulai muncul pemahaman bahwa penilaian angka kredit guru itu bukan hanya pada saat akan naik pangkat, tapi memang harus idealnya rutin dilakukan setiap tahun. Kesimpulan, dengan inovasi aplikasi pulpen pak guru ini dalam pemanfaatan teknologi informasi bagi proses pengolahan data pak guru yang jumlah datanya cukup banyak, sangat membantu karena dapat meningkatkan akurasi dan mampu mempercepat pelayanan. Dengan si pulpen pak guru ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan jumlah personil, mengatasi keterbatasan waktu yang dimiliki oleh tim pak, serta diharapkan mampu mengatasi permasalahan kurangnya pemahaman guru dalam proses pengusulan dupak. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga tonton video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.